Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Saudara semuanya pada webinar pada pagi hari ini yang akan mengangkat tema tentang korban di masa pandemi. Jadi kegiatan ini akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Pusat Unggulan Iptek Institute of Halal Industry and System atau dikenal dengan IHIS. Jadi Universitas Gadjah Mada itu mempunyai pusat unggulan iptek yang diberi nama dengan IHIS, Institute Halal Industry and Systems ya. Dan nanti akan ada sekilas tentang IHIS yang akan ditampilkan oleh panitia. Jadi acaranya nanti setelah pembukaan ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Nanung Danardono. Beliau adalah dosen di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah dai muda yang namanya masyhur di Indonesia, terutama terkait dengan bidang halal dan haram, karena beliau konsennya adalah meneliti tentang kehalalan dan juga isu-isu yang terkait dengan kehalalan produk makanan, kosmetik, obat, dan minuman. Selain itu, beliau adalah dosen di Fakultas Peternakan, dan ini sangat tepat sekali karena hal-hal yang terkait dengan penyembelihan hewan tentunya adalah kompetensi atau keahlian dari teman-teman dosen dari Fakultas Peternakan. Beliau nanti akan menyampaikan tentang penyembelihan dilihat dari aspek fikih, syariah, dan juga dari sisi ilmiah. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Yuni Irwanto. Beliau adalah dosen di Fakultas Peternakan, fakultas yang sama dengan Dr. Insinyur Nanung Danardono. Jadi ini memang dua beliau ini adalah orang-orang hebat yang menguasai dengan sangat baik dan detail terkait dengan aspek-aspek penyembelihan. Kalau Dr. Nanung Danardono nanti akan menyampaikan tentang penyembelihan dilihat dari aspek syariah dan kajian ilmiah, maka Profesor Yuni Irwanto nanti akan menyampaikan tentang teknik penyembelihan yang tepat ya di masa pandemik seperti ini, karena kita tahu bahwa penyembelihan ini adalah salah satu isu kritis terkait dengan kehalalan produk makanan dan produk obat, karena salah satu titik kritis dari produk obat dan makanan itu adalah terkait dengan sumbernya. Kalau sumbernya itu adalah berasal dari tanaman, maka itu relatif aman ya. Tetapi kalau itu berasal dari hewan, maka pertanyaannya selanjutnya adalah apakah hewannya itu hewan yang halal ataupun hewan yang haram lidzatih ya. Jadi secara komponen, secara zatnya itu adalah haram seperti babi atau anjing dan sebagainya. Kalau itu sudah dipastikan hewannya itu adalah halal, maka nanti akan ada lanjutan pertanyaannya. Apakah cara penyembelihannya itu dilakukan secara syar'i atau tidak? Lah, maka ini menjadi penting, menjadi relevan ketika kita 10 hari ke depan kita akan merayakan hari Idul Adha, sehingga teknik penyembelihan ini bisa dilakukan dengan tepat, sesuai dengan syar'i, sehingga hewan yang dikonsumsi ini memang betul-betul daging hewan yang halal. Nah, sebelum Dr. Insinyur Ustadz Nanung Danardono memberikan materinya, kami persilakan panitia untuk menampilkan sekitar 1 menit video tentang Pusat Unggulan Iptek Institute Halal Industry and System Universitas Gadjah Mada. Kami persilakan.
Makasih dari panitia yang telah mengenalkan sekilas tentang IHIS, bahwa IHIS itu adalah sebenarnya awalnya adalah sekumpulan peneliti yang bergerak di bidang halal, ya. Dan dua pembicara kita pada pagi hari ini adalah teman-teman yang sangat aktif sekali di di Pusat Unggulan Iptek, Institut Halal Industri and System Tas Gajah Mada. Untuk kesempatan yang pertama, kami mohon Al-Ustaz Dr. Insinyur Nanung Danardono untuk memberikan materinya, mungkin sekitar 45 menitan ya Ustadz. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan Profesor Yuni Irwanto. Moga Ustadz. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la tima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Masyaallah muslimin, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali di kesempatan siang hari ini kita haturkan rasa syukur kita yang tiada terkira tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan berkenan Allah. Di siang hari ini kita masih sehat walafiat, mudah-mudahan Allah izinkan kita sehat walafiat fisik kita, sehat walafiat iman kita, dan sehat walafiat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa semaksimal mungkin beribadah di bulan ini. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hari ini bersilaturahim di majelis ini. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan lagi, kira-kira 10 hari lagi kita akan bersama-sama menyambut ibadah mulia berikutnya, yaitu ibadah kurban. Ibadah yang tujuannya adalah untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban bukan berasal dari kata kurban, tetapi dari kata qarba yaqrabu kurbanan yang bermakna dekat. Maka tujuan ibadah kurban adalah untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan setelah kita dekat dengan Allah, mudah-mudahan harapan-harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua niat hajat kita dijawab Allah Subhanahu wa taala, dan sakit kita, masalah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, dan bahkan beberapa ulama memfatwakan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Nah, ini dikaitkan dari sebuah hadis, benar Rasul pernah bersabda, barang siapa yang oleh Allah sudah dimampukan untuk berkurban, namun enggan melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Maka kalau kita telah dimampukan Allah secara materi, maka mari kita laksanakan dengan gembira. Nah, kalau kita tanggung, ya, jadi penghasilan kita ini tanggung, kita belum bisa kurban setahun sekali, ya tidak apa-apa. Tapi mari kita menabung, mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 2 tahun. Nah, kalau setiap 2 tahun tidak bisa, ya tidak apa-apa. Tapi kita nabung, mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 3 tahun. Nah, kalau setiap 3 tahun pun tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi mari kita nabungnya dilanjutkan. Mudah-mudahan bisa berkurban setiap 4 tahun. Ya, masa selama-lamanya nggak pernah bisa berkurban. Alhamdulillah di beberapa fakultas di UGM sudah ada tabungan kurban begitu. Para dosen dan tendik, karyawan begitu, difasilitasi untuk potong gaji tabungan kurban. Jumlahnya berapa bebas, silakan, terserah yang bersangkutan. Nah, maka di akhir tahun nanti akan dapatkan sekop uang. Dan itu terasa demi Allah sangat ringan karena kita tidak mengeluarkan uang, tapi kita menerima uang. Nah, kemudian banyak tuntunan yang indah daripada kurban ini. Di antaranya dengan ibadah kurban ini kita berbagi dengan saudara kita
fakir miskin maupun orang-orang yang secara materi dimampukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita membagikan daging yang barokah. Nah, oleh karena itu sangat dianjurkan bagi para sahibul kurban untuk menikmati daging kurbannya. Tetapi tidak boleh semuanya, dibatasi hanya boleh maksimal sepertiga. Nah, kemudian maksimal sepertiga kita nikmati, kemudian minimal sepertiga lagi untuk disedekahkan. Disedekahkan berarti ke fakir miskin, kemudian minimal lagi sepertiganya lagi untuk dihadiahkan. Nah, hadiahkan itu boleh ke sanak kerabat yang secara materi mampu dan seterusnya. Nah, kemudian mulai nanti sore kita mulai memasuki, insya Allah mulai memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, oleh karena itu ada hadis yang sangat menarik dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasul bersabda, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berniat berkurban, maka hendaklah ia membiarkan semua rambut dan semua kukunya. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat tentang hadis ini. Ada yang berpendapat bahwa ketika kita sudah berniat untuk berkurban, maka kita tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Namun ada pula ulama yang berpendapat, termasuk ulama mula dari ulama Hanafiyah ini ya, yang dikuatkan oleh pendapat Profesor Almarhum Ali Mustafa Yakub. Beliau berpendapat bahwa yang tidak boleh dipotong itu bukan rambut atau bulu dan kuku hewan kurban, sahibul kurbannya, tapi hewan kurbannya. Nah, kenapa demikian? Karena ada hadis berikutnya yang menunjukkan bahwa yang tidak boleh dipotong itu adalah bulu dan kuku dari hewan kurbannya. Ada hadis Rasul bersabda, apabila 10 hari pertama Dzulhijjah telah masuk dan seorang di antara kalian tidak berkurban, maka janganlah menyentuh atau memotong rambut dan kulitnya sedikit pun hingga selesai berkurban. Nah, kalau memotong rambut dan kulit, kira-kira kapan ya kita motong kulit kita? Ada nggak sahibul kurban memotong kulit sahibul kurban sendiri? Kan tidak pernah. Maka memang kalau kemudian wajar kalau kemudian ada beda pendapat karena ada hadis ini. Nah, apapun itu, kita ikut pendapat ulama yang meyakini itu adalah sahibul kurbannya, ataupun yang berpendapat itu hewan kurbannya, silahkan. Mari kita laksanakan begitu. Nah, kemudian boleh apa tidak kurban menggunakan ayam? Para ulama sepakat ini. Kalau ada tetangga kita mengatakan, saya pengen kurban menggunakan ayam potong, boleh apa tidak? Bukan 1 ekor, tapi 100 ekor, boleh apa tidak? Nah, para ulama mengatakan itu boleh. Boleh. Caranya bagaimana? Caranya ayamnya dijual. Kemudian uang itu kan setara 3,5 juta kira-kira. Nah, uangnya itu dipakai untuk membeli kambing atau domba atau ikut iuran sapi. Nah, kenapa demikian? Karena memang ibadah kurban itu tidak boleh mengada-ada. Ya. Tidak boleh menggunakan kelinci, kalkun, ayam, bebek, atau dan seterusnya nggak boleh. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada tuntunannya. Nah, maka ibadah itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat jenis ternaknya, ada syarat umur ternaknya, ada syarat kondisi kesehatan atau tubuh hewan ternaknya, atau hewan kurbannya, dan waktu penyembelihan. Nah, yang boleh kita kurbankan hanyalah hewan-hewan yang memang dituntunkan. Kita boleh berkurban menggunakan kambing atau domba, boleh berkurban menggunakan sapi atau kerbau, dan boleh pula menggunakan unta. Saya kira bagus kalau di Jogja ada satu masjid yang, atau dimanapun di Indonesia ini kurban menggunakan unta, saya kira menarik ini ya. Jadi keluar dari kebiasaan. Gitu. Biasanya kambing atau domba atau sapi, ini, tahun ini pakai unta. Ini menarik. Nah, kalau kambing atau domba bisa diatasnamakan 1 orang atau 1 keluarga, dan tidak ada tuntunan kalau kita menggilirkan, misalnya tahun lalu atas nama suami, sebelumnya atas nama istri, sekarang atas nama anak kecil, anak yang baru lahir, itu tidak ada tuntunannya. Rasul tidak pernah berkurban semacam itu. Bahkan yang dituntunkan adalah kalau kurban itu diatasnamakan diri kita atau keluarga kita. Gitu. Nah, ada sebuah hadis pada masa Rasul dulu ada seorang suami yang berkurban seekor kambing diatasnamakan dirinya dan keluarganya. Nah, Rasul pun demikian. Nah, maka yang benar adalah kurban kalau kita masih sendiri, kurban diatasnamakan diri kita sendiri, tapi kalau sudah menikah, kurban diatasnamakan keluarga kita. Nah, maka pahalanya akan mengcover semuanya. Ke suami, istri, anak, semuanya, bukan orang tua kita yang ngajari kita begitu. Dan kita bisa ketika berkurban,
Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan pahalanya sampai ke orang tua kita itu bisa. Nah, kemudian yang kedua, hewan kurban harus yang sudah dewasa. Tidak boleh kita kurban menggunakan cempe atau kambing yang masih kecil begitu, atau menggunakan pedet. Pedet yang umurnya 8 bulan itu kan sudah besar ya, lebih besar daripada kambing. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena memang tuntunannya tidak seperti itu. Rasul menuntunkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan bahwa Rasul bersabda, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang telah musnah. Nah, kecuali kalian sukar mendapatkan atau memperolehnya, maka sembelih domba yang jaza. Musnah itu dewasa. Dewasa itu kalau dari sisi peternakan, dewasa itu bisa dewasa kelamin, bisa dewasa tubuh. Nah, kambing atau domba itu mulai dewasa kelamin, mulai ya kalau betina itu mulai kalau manusia itu haid gitu ya. Nah, kalau betina itu, kambing betina itu mulai memproduksi sel telur, itu kira-kira 6-8 bulan. Kemudian tetap tumbuh, ya tubuhnya tumbuh sampai dewasa tubuh. Dewasa tubuh kira-kira 1 tahun lebih sedikit, ya 14 bulan kira-kira. Nah, tetapi, mohon maaf sedikit. Seperti manusia juga, anak-anak kita, adik-adik kita, ada yang SD kelas 6, ada yang SMP, itu sudah haid. Nah, berarti dia sudah dewasa kelamin. Tapi ketika saat itu dia masih tumbuh terus. Sampai usia kira-kira 19-20 tahun. Nah, di usia 19-20 tahun itulah dia dewasa tubuh. Nah, hewan juga begitu. Ada dewasa kelamin, ada dewasa tubuh. Kambing domba dewasa kelamin kira-kira 6-8 bulan, dewasa tubuh kira-kira 14 bulan kira-kira. Kemudian ada kata-kata musnah. Nah, Rasul menuntunkan yang disembelih adalah yang musnah. Musnah dari kata sinun itu gigi. Maka yang dimaknai sebagai musnah adalah berganti giginya. Nah, yang kita lihat adalah pada rahang bawah, bukan rahang atas. Karena sejak Nabi Adam sampai sekarang, yang namanya kambing, domba, sapi, kerbau itu, gigi seri pada rahang atas itu kosong. Tidak ada giginya, gigi seri. Yang ada adalah gigi pada rahang bawah. Nah, di rahang bawah itu ada 4 pasang. 4 pasang itu 8. Ketika masih anak-anak, giginya masih kecil-kecil, misalnya gigi seri susu. Nah, setelah dia dewasa, kira-kira umur 1,5 tahun akan berganti sepasang giginya dari tengah. Sepasang dari tengah. Nah, itulah namanya musnah. Musnah itu artinya berganti sepasang giginya. Nah, kecuali, jadi musnah itu kalau kambing atau domba kira-kira 1,5 tahun, kalau sapi kira-kira 2 tahun. Rasul mengatakan, kecuali kalau kita sukar mendapatkannya, maka boleh menggunakan yang jaza. Jaza itu sedikit lebih mudah. Artinya dewasa kelamin sudah, dewasa tubuh sudah, tapi belum ganti gigi. Itulah jaza. Nah, kemudian ini contoh musnah. Di gambar ini nampak ada 1 pasang gigi seri yang besar. Jadi di gambar ini nampak ada 1 pasang gigi seri yang sudah besar dan ada 3 di kanan dan 3 di kiri yang masih kecil. Ini namanya sudah musnah atau poel gitu. Ini poel 1. Karena ada 1 pasang yang besar. Di sapi juga nampak ini poel 1. Ada 1 pasang gigi yang sudah besar. Nah, kalau ini poel 2, ada 2 pasang gigi yang sudah besar. Jadi yang kita sembelih untuk kurban adalah hewan-hewan yang telah berganti giginya atau mendekati hampir ganti gigi. Kalau yang musnah tidak ada, maka yang jaza boleh. Kemudian kita tidak diperkenankan kurban menggunakan hewan yang cacat, yang harganya jatuh, gitu ya. 4 macam binatang yang tidak sah untuk dikurbankan, kata Rasul, adalah yang bermata 1 atau sangat buta begitu, yang patah kakinya atau pincang, yang terlalu kurus dan tidak bersumsum. Nah, makna di sini adalah janganlah kita berkurban menggunakan hewan yang harganya jatuh gara-gara cacat. Jadi misalnya begini, kita di pasar nyari hewan kurban, lihat ada dari jarak jauh itu ada kambing yang bagus, kita lihat gitu, kemudian pedagangnya datang, kita nanya, Pak, itu berapa Pak kambingnya Pak? Itu 3,2 juta. Boleh kurang nggak Pak? Oh boleh silakan. Kalau 2,5 boleh kah? Oh jangan, itu saya pelihara udah 1,5 tahun. Ya oke lah. Kalau 2,7 boleh nggak Pak? Gini aja lah, kalau misalnya Anda mau 3 juta, Pak pulang. Oke, deal sepakat. Nah, pas mau bayar, carilah kelemahan dari binatang ini. Cari, loh ini kok tanduknya kok patah 1, yang kanan kenapa? Oh dulu ini pernah berkelahi sama temennya, tanduknya yang kanan patah. Oh berarti cacat ya Pak? Ya sih, ya kalau cacat ya jangan 3 juta. Sudah 2,8 atau 2,7,5. Cari lagi. Ini mata yang kiri kenapa Pak? Kok kayak nggak bereaksi?
Ini buta ya Pak? Iya, dulu pernah waktu kecil dia jalan-jalan sama temennya, terus mata yang kiri kena ranting. Oh, berarti buta itu Pak? Iya sih. Ya kalau buta ya jangan 27,5, ya udah 2,5. Dituntun, lu kok pincang Pak? Ini cacat ya? Iya sih, ya jangan 2,5. Ya udah, 2 juta. Jangan begitu. Jangan begitu. Mari kita beli hewan kurban yang sempurna kondisinya, agar rezeki yang Allah limpahkan untuk kita sempurna. Mari kita pilih hewan kurban yang kesehatannya sempurna, agar nikmat sehat yang Allah limpahkan untuk kita sempurna. Jangan pelit, karena Allah juga bisa pelit sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita pilih hewan kurban yang sempurna, yang gagah, ganteng, menawan hati, begitu, yang sehat. Ciri sehat itu kita coba minta pemiliknya untuk mengeluarkan dari kandang. Kita lihat penampilan ketika dia jalan. Kalau gerakannya lemesan gitu, iki ya leda-ledi, tapi ini kok lemesan, ini mesti nggak sehat ini. Nafsu makan mesti kurang, makanya nggak ada energi. Nah, kalau sakit nafsu makan hilang. Kemudian diberi makan. Kalau dia makannya lahap, berarti dia sehat. Gerakannya normal, berarti dia normal. Cara makannya normal, berarti normal. Kalau sariawan atau penyakit mulut dan kuku, berarti dia mau makan nggak mau ya. Kemudian kukunya normal, penampilan dari belakang itu simetris, ya. Punggungnya rata, tidak melengkung ke bawah. Kemudian hidung itu agak basah dikit, mengembun. Kalau kering itu malah agak sehat. Hati-hati jangan sampai ada hewan kurban yang ada bercak darah ataupun darah keluar dari lubang-lubang di tubuhnya, dari mata, hidung, mulut, telinga, diberi kemaluan. Ya. Karena salah satu indikasi hewan mengalami penyakit antraks itu keluar darah, suka membeku dari lubang-lubang itu. Nah, kemudian hindari membeli hewan kurban dari hewan yang dipelihara di tempat pembuangan sampah. Karena di situ kan orang membuang segala-galanya ya. Nah, kalau sapi kemudian makan kertas koran kan tidak ada yang putih, pasti ada tulisannya. Nah, tulisannya warnanya apa? Kalau hitam berarti kan karbon. Nah, karbon itu kan karsinogenik, mudah menyebabkan kanker. Apalagi kalau kemudian hujan, terus di situ ada batu baterai, kemudian lapuk ya, leakage, kemudian logam beratnya keluar, ikut air, kemudian tinggal di kertas koran, dimakan sapi, dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Bisa berefek yang tidak baik. Nah, tetapi yang jadi problem adalah kita masih di era COVID-19. Zona ini berubah-ubah ya. Solo kemarin berubah lagi, sempat membaik, sekarang jadi merah kehitaman, bukan merah tapi kembali ke malah jadi hitam ya. Gara-gara di UNS itu konon ada dokter presiden yang syukuran. Akhirnya 25 calon dokter ini positif kena COVID-19. Di Makassar, Fakultas Kedokteran Unhas di lockdown karena Pak Dekan, kemudian Wakil Dekan 3 dan beberapa dosen positif kena corona. Nah, kami di UGM ini ketat sekali, ini anjuran sangat kuat, kalau tidak penting banget jangan ke kantor. Jadi WFO-nya itu, O-nya itu jadi omah, work from omah. Bukan work from office, tapi from omah. Nah, hati-hati, virus corona ini ada, dan ada di mana-mana. Bisa ada di sekitar kita. Bisa itu artinya ya bisa tidak, tapi bisa ada. Nah, kalau sudah ada yang terinfeksi, berarti potensi penularan tidak lagi nol. Maka hati-hati. Kita pahami betul cara penularannya. Dan kita tahu persis bahwa virus corona ini menular di kerumunan, utamanya begitu, melalui orang yang positif terinfeksi, kemudian batuk, bersin, tertawa terbahak-bahak, teriak, bicara terlalu keras, kemudian nyemprot lah itu air ludahnya itu yang ada virusnya, kemudian terhirup oleh orang yang sehat, atau nempel di permukaan benda, kemudian bendanya disentuh oleh orang sehat, kemudian orang sehat tadi cekuk-cekuk mata gini, atau menggali harta karun di hidung, atau cekuk-cekuk telinga, maka virus bisa masuk. Atau berjabat tangan dengan orang yang positif corona, dan orang tadi sempat batuk, kan standar batuk kan begini ya, pakai lipatan siku. Tapi kalau zaman dulu kan kita diajari kalau batuk begini. Nah, kalau dilalah itu apa? Kebetulan orang yang sakit itu batuknya begini, kemudian salaman sama kita, padahal di OTG, naudzubillah min dzalik, bisa kena. Maka hati-hati. Secepat mungkin, bukan secepat mungkin, kita harus dan kita mewajibkan diri kita menggunakan masker selama ada di luar ruangan. Apalagi di daerah penyembelihan besok. Pakai face shield saya kira lebih baik gitu ya, apalagi pakai goggles. Menyambut tamu, kemudian terpaksa hadir di pertemuan begitu, terpaksa sebentar pakai masker.
Bahkan orang bekerja, jualan pun ya pakai masker, beli pakai face shield. Kalau nggak ada face shield, pakai helm lah ya, kan helm ada kacanya itu pakai aja. Orang mengatakan kok nggak ya biar nggak ya daripada sakit, mending sehat. Masker bisa yang murahan gitu ya, yang biru ini murahan, atau yang model scuba, atau yang agak mahal, N95 gitu. Terus tengah ini kacamata, bukan kacamata renang ya, tapi ini kacamata goggles untuk kacamata medis, lebih aman. Minimal pakai face shield yang bawah ini. Nah, kemudian semua pihak memang harus ikhlas, harus legowo. Bahwa ibadah kurban kita tahun ini tidak bisa sempurna seperti biasanya. Ada banyak keterbatasan yang kemudian membuat kita harus hati-hati. Tetapi meskipun ada virus corona, tidak kemudian menghambat semangat kita dalam berkurban. Kemarin sempat ada survei di UGM, ternyata minat untuk kurban di era pandemi ini ternyata tidak surut. Dan orang yang mengalihkan niatnya ke yang lain ternyata hanya sekitar 4, sekian persen. Yang 95, sekian itu memutuskan untuk lanjut berkurban. Nah, maka Ibu Bapak, jika memang kondisi di daerah kita ini aman, oke lah, kita lanjut di tempat kita kurbannya. Tapi kalau kemudian pemerintah menetapkan daerah kita tidak aman, ya. Jogja ini kemarin nambah lagi 16 orang ya. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah menetapkan tidak aman, maka mestinya panitia kurban atau pengurus takmir ini berpikir lebih panjang gitu ya. Apakah mau lanjut atau hewan kurban dialihkan ke tempat yang lain? Bukan dibatalkan kurbannya, tapi dialihkan di tempat yang lain. Bisa dititipkan lewat lembaga-lembaga yang amanah. Ya. Bisa lewat Basnas, bisa lewat ACT, bisa lewat dompet duafa, bisa lewat tebar kurban Darut Tauhid, bisa lewat rumah zakat, bisa lewat IZI ataupun yang lainnya. Lewat lembaga-lembaga yang amanah atau lewat pesantren yang ada di pelosok-pelosok bisa. Nah, jika kondisi memang diyakini aman, ini keyakinan secara resmi dari pemerintah, zonanya aman, zonanya hijau, maka kita bisa menyelenggarakan prosesi penyembelihan di kampung kita atau di perumahan kita. Tetapi sebaiknya memang arahan pemerintah, hewan kurban disembelih di rumah potong hewan. Kenapa? Karena satu, sudah diatur oleh pemerintah bahwa penyembelihannya menggunakan protokol COVID-19. Jadi besok tim jagal itu menggunakan APD lengkap. Di RPH menggunakan APD lengkap, kemudian pakai kaos tangannya double, yang di dalam itu kaos tangan anti gores peso ya. Kemudian peso sudah dipastikan super tajam, terlatih dan seterusnya. Nah, jadi kita menitipkan hewan kita sembelih di rumah potong hewan. Kalau tidak bisa hari Jumat, hari Nahar atau hari Adha, maka bisa kita sembelih di hari Tasyrik yang pertama, yaitu hari Sabtu. Atau kalau itu pun penuh, jadi kuota RPH sudah penuh, hari Jumat penuh, Sabtu penuh, ya hari Ahad. Nah, kalau Ahad penuh, ya sudah hari Senin, Tasyrik ketiga. Kalau bentuk penuh, ya sudah, nggak ada pilihan. Sudah, kita sembelih di tempat kita. Tapi kalau di tempat kita ini kondisinya memang ya meragukan ya, seperti sekarang kita ragu-ragu ya. Maka kita tetap harus hati-hati ya. Dan protokol COVID-19 harus kita laksanakan dengan sangat ketat ya. Di antaranya adalah karena kita paham bahwa virus corona menyebar di kerumunan, maka physical distancing tetap kita jaga. Jadi social distancing tetap kita jaga, hati-hati, jangan terlalu lama berada di kerumunan. Atau begini, Bapak Ibu, kerumunan ini yang memang jadi tersangka penularan ya. Nah, oleh karena itu besok kita bisa urai kerumunannya. Jadi misalnya untuk meminimalkan potensi penularan itu bisa kita lakukan dengan beberapa metode. Di antaranya pertama, ketika penyembelihan, shaykhul kurban tidak perlu hadir secara fisik. Jadi memang dalam kondisi normal, paling utama shaykhul kurban yang penyembelih hewan kurban dalam kondisi normal. Tapi kalau kemudian merasa tidak sanggup atau tidak terampil atau tidak tega atau gak enak sama hewan kurbannya, aku rapi enak ya karo perasaan hewan kurbanku misalnya gitu, cari alasan, maka kemudian boleh kita amanahkan ke orang lain yang lebih amanah, lebih terampil dan seterusnya. Tetapi hendaknya kita menyaksikan penyembelihan. Nah, menyaksikan penyembelihannya ini dalam kondisi normal kita hadir di lokasi, tetapi dalam kondisi pandemi semacam ini
kehadiran kita ini tidak secara fisik tapi secara online. Ini banyak masjid yang kemudian menetapkan bahwa besok penyembelihan akan direlay menggunakan Zoom atau WebEx atau Google Meet ataupun yang lain. Maka Sohibul Kurban yang biasanya senior nanti akan menyaksikan penyembelihan dari rumah masing-masing gitu, atau dari tempat masing-masing. Nah, kalau kemudian kita jadi panitia yang terpaksa harus hadir ya, di penyembelihan, maka supaya konsentrasi massa itu tidak terlalu padat gitu ya, maka harus dipecah. Nah, harus dipecah, dikurangi. Cara memecah atau mengurai kerumunannya bisa dengan beberapa metode. Yang pertama, kita sebagai pengurus takmir masjid, kita bisa membatasi jumlah panitia yang besok akan terlibat. Nah, ini pengurus takmir punya kewenangan untuk membatasi jumlah panitia yang terlibat. Nah, tapi ini tidak mudah tentunya, apalagi kita di kampung ya, tidak mudah. Semua orang besok ini semangat ibadahnya menjadi sangat kuat sekali. Semua orang kan keluar rumah untuk ke masjid. Nah, semua orang merasa berhak untuk menjadi panitia. Nah, ini tidak mudah. Apalagi kalau kemudian sampai nantang gelut, aku orang untuk jadi panitia, malah jadi repot. Nah, kalau skenario pertama tidak bisa kita laksanakan, maka kita bisa menggunakan skenario yang kedua, yaitu kita batasi jumlah hewan kurbannya. Misalnya biasanya 5, ya kita kurangi menjadi 3 saja. Biasanya 10, kita kurangi menjadi 5 atau 6 saja. Biasanya 15, kita kurangi menjadi 9 atau 8 saja, dan seterusnya. Nah, sisanya kita alihkan ke daerah yang lain, yang lebih membutuhkan lewat lembaga yang amanah. Nah, jadi misalnya, biasanya 5, ini yang 3 disembelih tempat kita, yang 2 dikirim ke tempat yang lain. Nah, kalau kemudian khawatir, Sohibul Kurban dari 2 sapi yang dikirim khawatir tidak mendapatkan jatah dagingnya. Nah, disitulah kemudian peranan dari panitia kurban. Panitia kurban bisa membuat keputusan dengan jadi rapat panitia kurban dengan Sohibul Kurban, rapat bahwa nanti ke 35 Sohibul Kurban dari 5 sapi tadi akan mendapatkan jatah daging yang sama. Dagingnya diambilkan dari 3 hewan kurban yang lain yang disembelih di tempat kita. Jadi ke-14 Sohibul Kurban, yang 2 sapinya dikirim ke tempat yang lain, nanti tetap mendapatkan jatah daging kurban dari hewan kurban yang 1, 2, dan 3. Apakah bisa begitu? Bisa, nggak ada masalah. Apakah kita boleh memakan daging kurban bukan dari hewan kurban kita? Apakah boleh? Boleh. Apakah boleh diambilkan jatah kita dari hewan kurban yang lain? Boleh, nggak ada masalah. Ibu bapak yang pernah berangkat haji, saya kira sangat paham betul bahwa ketika kita membayar uang kurban di bank Rajhi misalnya, kita akan dapatkan selembar kertas, ya, semacam kwitansi begitu, selembar kertas semacam kwitansi dari bank yang menunjukkan sebagai bukti bahwa kita sudah membayar uang kurban. Nah, selembar kertas ini kemudian bisa kita pakai sebagai bukti. Kita bisa ke Muaisim, di dekat Mina itu kan ada rumah potong hewan, Muaisim House. Nah, selembar kertas ini bisa kita pakai untuk mengambil jatah daging kurban kita. Nah, kalau kemudian kita dapat jatah daging, apakah itu dipastikan dari tubuh hewan kurban kita? Tidak. Itu ada kira-kira 2,3 juta hewan kurban. Nah, kalau kemudian kita ngotot menggunakan hewan kurban kita, terus panitia mengatakan, "Dalah kamu cari dulu aja. Hewan kurban yang mana coba dicari, itu ada 2.300.000, cari dulu." Kan repot malah. Maka tidak ada kewajiban harus dari bagian tubuh hewan kurban kita. Kalau bisa bagus, kalau tidak nggak ada masalah. Nah, tetapi kalau kemudian panitia kurban, Sohibul Kurban mengatakan, "Wah kok repot ya, mbok mending ginilah, kita sembelih semuanya di sini." Oke, kalau semacam itu, kita bisa menggunakan skenario yang ketiga, yaitu kita pecah konsentrasi massanya, kita pecah panitianya, bukan dipecah, dibagi panitianya menjadi 2 atau 3 atau 4 kelompok. Kelompok pertama, tugas hari nahar, hari Jumat. Kelompok kedua, tugas hari tasyrik pertama, hari Sabtu. Kelompok ketiga, tugas di hari tasyrik kedua, hari Ahad. Kelompok keempat, tugas di hari Senin, hari tasyrik yang ketiga. Gitu. Jadi ada pembagian kelompok kepanitiaan. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Wah, tapi lelah sekali. Nah, atau begini, pakai skenario yang keempat. Konsentrasi massa dipecah menjadi beberapa titik lokasi penyembelihan di hari yang sama. Sama-sama hari Jumat, hari nahar. Jadi,
dibagi menjadi beberapa titik bisa berbasis RT. RT 1 disembelih 3 sapi, RT 2 3 sapi, RT 3 3 sapi, RT 4 3 sapi, misalnya begitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi lebih terhindar dari potensi tertular dari penyakit COVID-19. Kemudian saat penyembelihan, ya, sebelum penyembelihan, ya tentu kita siapkan semuanya. Ruang transit untuk hewan ternak kita siapkan, semua perlengkapan kita siapkan, termasuk tali pengikat sapi jangan terlalu pendek ya. Dia harus bisa istirahat, bisa makan, seterusnya. Kemudian tempat makan, tempat minum kita sediakan, tapi jangan hanya tempatnya, harus dengan isinya. Jangan sampai kemudian kita PHP hewannya, ada tempat makan, ada tempat minum, tapi kosong, itu kan PHP. Atau ada tempat makan, ada tempat minum, tapi talinya terlalu pendek, mau makan nggak bisa. Gitu. Kemudian cek kondisi tubuh ternak tadi, apakah ada luka di tubuhnya. Ya. Kemudian istirahatkan hewan sebelum disembelih. Pengistirahatan ini penting untuk membuat tenang hewan kurbannya, kemudian menghindarkan hewan kurban dari kegelisahan, dari kepanikan, ketakutan, dan seterusnya. Nah ini penting, kenapa? Kalau hewan kurban itu kelelahan, bisa karena ketakutan atau kelelahan secara fisik, ya, maka itu bisa berefek ke kualitas daging. Mohon maaf, sedikit ilustrasi. Kita kadang olahraga ya, termasuk Ustadz Profesor Abdurrahman ini kan suka naik sepeda. Misalnya ngowes ya, kita ngowes. Dari sini sampai ke Surabaya, malah semaput di tengah jalan. Jadi terlalu jauh, kemudian kita lelah. Lelah itu apa? Lelah kan timbunan asam laktat. Jadi di leher, di tengkuk, di punggung, di pinggang itu ada timbunan asam laktat. Nah, asam laktat itu yang kemudian buat kita jadi lelah. Nah, begitu pula dengan hewan kurban, kalau di tubuhnya ada timbunan asam laktat, karena lelah, stres, panik, dan disembelih ketika kelelahan, maka saya jamin, dagingnya kecut dan alot. Maka hewan kurban jangan sampai kelelahan, jangan sampai ketakutan, dan seterusnya. Maka itulah kenapa Rasul melarang kita memperlihatkan hewan yang disembelih di hadapan temannya, karena bisa takut yang luar biasa. Jadi hewan bisa stres, bisa takut karena karena suasana yang sangat ramai, sangat bising. Yang kedua, hewan melihat temannya disembelih. Yang ketiga, hewan melihat temannya dikuliti, atau bahkan dipenggal, di belah tubuhnya. Kemudian melihat genangan darah. Mohon maaf, Ibu Bapak, mohon maaf, besok panitia kurban diinstruksikan untuk menggunakan pakaian yang tidak berwarna merah. Kenapa? Karena ternyata sapi itu mengalami buta warna parsial. Dia peka dengan warna merah, orange, merah, dan seterusnya. Ya. Kalau warna yang lain tidak begitu peka. Nah, maka dengan warna merah itu dia peka, termasuk merah darah itu dia peka sekali. Apalagi bau amisnya membuat dia bisa gelisah, takut, panik, dan seterusnya. Termasuk Rasul melarang sahabat mengasah peso. Bukan karena penglihatan sapi melihat ke peso, tidak, tapi suara sing ketika mengasah peso membuat sapi jadi ketakutan. Gitu. Jadi suara dengan gelombang tinggi itu membuat sapinya menjadi ketakutan. Kemudian puasakan hewan sebelum disembelih, kira-kira 12 jam sebelumnya. Ya. Jadi kalau besok akan kita sembelih jam 7:30 hari Jumat, maka 7:30 hari sebelumnya, Kamis malam Jumat 7:30 ba'da Isya, itu pakan kita tarik, diberikan lagi, air minum tetap diberikan begitu. Dan kalau misalnya sapi dikirim ke kita hari H-1 tapi mepet ya, jadi dikirim ba'da maghrib, tolong dicek dulu. Apakah harus dipuaskan apa tidak? Cek dulu ke pengirimnya, Pak, maaf, ini tadi seharian sapinya makan apa tidak? Nah, kalau sapinya dipastikan makan terus sampai sore ini, maka tinggal dipuasakan. Tapi kalau seharian dia nggak makan, ya jangan dipuasakan terus, tapi diberi makan sebentar, kemudian mulai dipuasakan. Kemudian baringan hewan menghadap ke arah kiblat, dan sebelum dibaringkan, Rasul menetapkan mewajibkan kita harus bersikap baik, berbuat ihsan pada hewan yang akan kita sembelih. Nah, termasuk selain tidak memperlihatkan hewan disembelih di teman-temannya juga, kita harus mengasah peso super tajam untuk meringankan beban hewan yang akan disembelih. Ya peso macam-macam ya, tidak harus impor, nggak harus. Peso lokal ya boleh, yang penting kualitasnya bagus dan tajam, super tajam. Untuk kambing atau domba kita bisa menggunakan yang 20 cm, yang 30 cm, dan seterusnya. Dan jangan lupa cek ketajaman, bisa menggunakan kertas, AVS gitu ya. Kalau
terhambat berarti lancar. Tapi kalau bagian yang licin berarti dia nggak lancar. Atau menggunakan bulu kaki kita misalnya gitu. Kemudian Bapak pastikan jagal yang akan bertugas amanah, dan mohon ini panitia kurban harus memiliki korlap ya, untuk mengecek ya, tugasnya ngecek apakah semua orang tertib mengikuti protokol COVID. Jangan sampai ada ya orang tidak mau pakai masker. Kalau nggak mau pakai masker ya disuruh pakai masker. Kalau nggak mau ya jangan ragel mulih, jangan begitu. Tapi mending kita menyediakan masker-masker yang baru ya, jadi dari kas masjid beli atau dari panitia Saiful Kurban membelikan masker gitu, nanti dibagikan ke panitia. Terutama jagal yang dari luar, mohon maaf, jagal dari luar kita tidak tahu keseharian mereka bagaimana. Karena bisa jadi ada oknum, bukan semuanya oknum, yang sebenarnya sakit tapi bersandiwara tidak sakit. Ongkos ngelayani kan sekarang kira-kira berapa ya? 350 sampai 400 per ekor. Itu 1 ekor. Kalau 10 ekor 4 juta. Nah, kapan lagi orang dapat uang 4 juta dalam waktu 1 hari begitu. Maka bisa jadi kalau ada oknum ya, sebenarnya dia sakit ya, mungkin OTG, tapi dia pura-pura tidak sakit. Nah, maka panitia kurban ini wajib untuk memaksa semua orang harus pakai masker. Untuk mengurangi risiko. Kemudian kita baringkan hewan ke arah kiblat ya. Kalau di Indonesia ya, kepala hewan sapi, kambing domba diarahkan, diletakkan di posisi sebelah selatan badan sapi. Tetapi membaringkan ini tidak merupakan rukun atau kewajiban. Itu hanya sunnah atau adab saja. Andaikan terpaksa tidak bisa ke arah kiblat sempurna, ya tidak masalah. Itu sembelihnya tetap sah dan dagingnya tetap halal. Kemudian pegang atau ikat keempat kaki dengan kuat. Ya. Nah kalau kambing domba cukup dengan dipegang 2 tangan. Kalau sapi sebaiknya diikat dengan erat. Ya. Jangan sampai kemudian kita belajar dari YouTube sehingga kemudian meyakini sapi itu manutan. Ya, kemudian ketika disembelih, dia kaget, baru 1 irisan, dia berontak, lari, dan seterusnya. Malah merepotkan. Kemudian wajib bagi jagal membaca basmalah. Itu kewajiban. Di Quran surat Al-An'am, ayat 121, Allah melarang kita memakan daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Maka membaca basmalah itu kewajiban. Nah, boleh pula, dan bagus kalau kita lanjutkan dengan sholawat, takbir, dan doa khusus yang dituntunkan ya. Misalnya bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza min keluarga Bapak Fulan, daripada takbar kurbana, dan seterusnya. Bapak Ibu, bacaan doa-doa indah apapun itu boleh kita lakukan. Bahkan membaca Al-Baqarah sempurna boleh. Ali Imran sempurna dilanjutkan itu boleh. Al-Maidah lanjut boleh. An-Nisa boleh. Tetapi sebelum hewannya dibaringkan. Nah kalau hewan sudah dibaringkan, sudah diikat, ya, maka yang kita baca itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai sapinya kelamaan nunggu sampai tertidur, ya. Masih nunggu setelah Al-Baqarah, nanti masih Ali Imran, dan seterusnya. Kemudian, mohon maaf, mohon hewan dibaringkan dengan cara yang baik, cara bijaksana. Coba kita bujui sapi maksudnya. Kamu berbaring ya, kalau kamu mau berbaring tak beri permen. Nah kalau dia nggak mau, dia nggak paham ya, kita baringkan dengan cara yang santun. Jangan dengan dibanting kayak dulu ya. Nah, ini bisa menggunakan metode Barley. Ini salah ketik, harusnya pakai U. Burley. Barley begitu. Nah, ada 2 tali yang tarik ke belakang. Mohon maaf, kalau kita akan baringkan hewan ke arah kiblat, di atas lambung kirinya, lambung kiri, berarti ke kiri jatuhnya, maka yang kita tarik adalah tali yang kanan, bukan yang kiri. Tali yang kiri statis, tali yang kanan yang kita tarik. Kalau mau kita baringkan ke kanan, yang tali kanan statis, yang kiri yang kita tarik. Kalau narik yang kanan kiri, nanti sapinya bingung. Dia terus, karamu piye? Mau kanan mau kiri, nanti sapinya malah bingung. Ya. Nah, atau menggunakan metode yang lain lagi, jadi rope squeeze ya. Nah, ini bisa dengan ikatan di sebelah kiri. Sebelah kiri. Di YouTube sudah banyak ya contohnya. Kemudian Ibu Bapak setelah baca doa, kemudian disembelih. Penyembelihan harus memutus 3 saluran di leher bagian depan. Nah, kalau 3 saluran berarti ada di bawah jakun. Kenapa? Karena jakun ini epiglotis, dia percabangan antara saluran makanan, ya, marik, dan saluran nafas atau hulkum. Nah, kalau bercabang berarti harus di bawah jakun. Nah, kalau kambing atau domba kira-kira 2 cm di bawahnya, kalau sapi kira-kira 3 cm di bawahnya begitu. Kalau ayam 1 cm kira-kira begitu. Memutus itu ya.
Kemudian tidak boleh, Bapak Ibu, hewan kurban itu tidak boleh dipotong kakinya, tidak boleh dikuliti, tidak boleh dipotong ekornya kalau dia belum mati. Kenapa? Kalau belum mati kok dipotong ekornya itu sakit luar biasa. Belum mati kok dipotong kakinya itu sakit luar biasa. Dia bisa mati bukan karena disembelih, tapi karena kesakitan yang luar biasa. Itu dagingnya bisa jadi haram. Nah, jadi kalau misalnya sampai belum mati, ekornya dipotong, maka ekor itu haram. Kenapa haram? Ada hadis sahih dari Abi Waqid Al-Laitsi, Rasul pernah bersabda bahwa setiap bagian dari bahimah, hewan ternak yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Bangkai itu disebut haram sampai 4 kali di Quran. Maka hati-hati. Kemudian berikutnya, pasca penyembelihan, cek organ dalam. Jangan motong-motong sambil merokok, karena kalau merokok itu satu, dia akan mencemari daging dengan asap rokok. Ya. Yang kedua, kalau orang merokok mesti membuka masker. Nah, kalau dia kemudian tergoda ngobrol, dan ternyata orangnya kena OTG, misalnya OTG, kena corona, tapi tanpa gejala, wah, bisa menularkan yang lain. Terus kalau mesti udah pakai masker, pakai tameng, kalau batuk, mohon kita double protection ya. Kalau batuk atau bersin menyamping, jangan langsung ke arah daging. Terus jangan mencuci jeruan di sungai, karena sungai itu kotor ya, banyak virus, banyak kuman ya. Ada kuman yang E. coli, kuman yang terang benderang ya, dysentery dan yang lain-lain. Nah, lebih baik kita membuat lubang di samping tempat penyembelihan, isi jeruan dibuang di situ, kemudian usus dipotong. Salah satu ujung usus dimasuki selang air yang dibuang ke water torrent, kemudian air akan mendorong isi usus keluar. Ini jauh lebih higienis ya. Dan lebih baik pakai pakaian. Ini orangnya pakai pakaian. Terus ya jangan letakkan daging di permukaan tanah. Ini nanti Ustadz Yuni yang lebih paham ini ya. Nah, ini yang penting nomor 6. Ini paling penting. Ibu Bapak, ini tolong diingatkan ke tetangga kita, panitia kurban yang lain, yang bagian memotong-motong atau memisahkan daging dari tulang. Tolong diingatkan bahwa tolong jangan terlalu bersemangat ketika memisahkan daging dari tulang. Hingga tidak ada lagi daging yang tersisa di tulang. Maaf, kita bukan mau menjual daging itu, tapi mau kita bagikan. Maka sisakan daging agak banyak di tulang itu. Ini sekaligus mengangkat derajat tulang. Nah, maka mudah-mudahan dengan ini ya, kita bisa lebih memanfaatkan. Apalagi daging yang ada di dekat tulang itu enak sekali. Dimasak brongkos, gudeg, tongseng, enak sekali. Ya, saya kira demikian. Masih banyak materi yang lain, tapi nanti Ustadz Yuni nggak kebagian. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz Tanung. Mohon stop sharingnya. Jadi memang beliau menguasai sekali masalah penyembelihan. Jadi dan ini mungkin untuk kesekian kalinya beliau selalu berbicara di forum-forum ilmiah, di masjid, dan juga di ibu-ibu, terutama ibu-ibu itu suka sama Ustadz Tanung karena orangnya gagah ya, jadi banyak penggemarnya, penggemar ceramahnya maksudnya, terutama menjelang Idul Adha seperti ini. Nah ini juga selanjutnya ini materi yang juga menarik dari sisi aspek teknik penyembelihan hewan kurban, lebih akan disampaikan secara lebih detail oleh Ustadz Profesor Dr. Yuni Irwanto. Jadi beliau ini sebelumnya beliau adalah ketua halal research group dan juga saat ini masih menjabat sebagai ketua PUI Iptek ya, IHIS ya. Jadi ini beliau. Jadi beliau sangat alim sekali dalam hal penyembelihan dan juga terkait dengan halal haram produk makanan dan obat. Jadi kami persilakan kepada Profesor Yuni Irwanto. Gelarnya itu panjang sekali, saya itu nggak hafal itu. Makanya saya cukup pendek menyebutnya adalah Profesor Yuni Irwanto saja untuk menyampaikan berbagi materinya. Silakan, Prof.